Nah, berikutnya, Anda harus tahu masalah. Tahu masalah itu harus banyak membaca, karena itu sekarang sangat gampang sekali lagi. Anda zaman sekarang ini ada buku, ada Google, ada YouTube, apapun Anda boleh cari informasi. Yang penting informasi di atas 10 tahun lalu, 20 tahun lalu pun Anda bisa dapat. Setelah berhenti 30 tahun, kemudian saya anggota MPR. Selalu anggota MPR saya selalu utusan daerah. Supaya hanya kerjanya sekali 5 tahun. Tapi ada pangkat anggota MPR. Setelah anggota MPR, jadi menteri perdagangan. Setelah jadi menteri, jadi Menko, naik sedikit lagi satu tingkat. Setelah jadi Menko, jadi Wapres. Mau jadi presiden, gagal. Ya, masih susah orang Bugis jadi presiden. Ya, orang luar Jawa umumnya. Saya bukan orang Indonesia tidak rasialis, tidak. Kenapa? Hanya penduduk Jawa itu 56% dari penduduk Indonesia. Karena pemilu presiden itu one person one vote. Ya pasti 56%. Sekiranya Sulawesi jadi negara, saya bisa jadi presiden. Yang berikutnya itu, Anda harus tahu masalah. Seperti saat Anda tadi. Anda hanya bisa tahu masalah kalau mendengar. Anda tidak bisa jadi pemimpin tanpa tahu masalah. Tidak boleh Anda tebak-tebak masalah. Waktu penting dalam leadership itu, sehingga Anda harus mempunyai perhitungan waktu. Seperti sekarang. Ya, kalau kita tidak mengambil sekarang, bisa berubah keadaan. Jadi, dimanapun, satu-satunya yang tidak bisa kita kendalikan adalah waktu. Anda tidak bisa perpanjang waktu. Karena waktu itu akan berjalan terus. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kembali ke pengambilan keputusan. Mengambil keputusan itu harus simpel, sederhana. Jangan berputar-putar. Kita singkat aja. Tugas menganalisa, mengetahui soal, tugas mengambil keputusan, tugas mengambil risiko, tugas untuk memberikan penjelasan komunikasi, dan tugas berani mengambil risikonya. Akan tertuang dalam case ini. Ya, case ini. Jadi, waktu saya wakil presiden, waktu dengan SBY, hampir sama terjadi seperti sekarang. Terjadi kenaikan harga minyak dunia, seperti 70-80. Harga minyak tanah masih 700. Kita subsidi berat. Kemudian kita kekurangan dana untuk itu. Pertanyaannya mau diapain ini? Saya bilang cuma satu pilihannya, tidak ada pilihan lain. Mengurangi subsidi dengan cara menaikkan BBM, minyak tanah, bensin, dan solar. Terus rapat demi rapat. Tidak ada hasilnya. Saya bilang, saya ambil alih. Saya hitung. Ini kalau begini minyak tanah, orang akan boros minyak tanah, dan kita boros dengan subsidi, rugi negara. Kalau begini, murah harga bensin, orang akan jalan-jalan yang punya mobil, yang punya motor. Yang rugi yang masyarakat yang miskin. Yang nikmati orang mampu. Tapi kalau kita naikkan, akan terjadi inflasi. Bagaimana menaikkan tanpa membebani rakyat kecil? Ini pilihannya. Jadi, caranya, Anda harus menganalisa, mengetahui detailnya. Inilah fungsi kalkulator. Jadi, pertama, berapa harus menutup
ini subsidi sehingga negara bisa jalan. Kalau enggak, kita bisa ambruk ini. Saya hitung di rumah sendiri, baru bisa kita kurangi kalau minyak tanah kita naikkan 150%. Dari 700 menjadi 2.000. Lebih 180% mana. Padahal untuk rakyat kecil. Kemudian saya hitung, berapa konsumsi minyak tanah rakyat kecil. Ternyata konsumsinya 1 liter per hari. Artinya dia terus menambah bebannya Rp1.300 per hari, artinya per bulan Rp45.000. Berapa akibat karena itu? Oke, Rp45.000. Saya tahu itu. Berarti rakyat kecil akan rugi Rp45.000. Tak apa-apa. Ya apa solusinya? Kita naikkan, tapi bagi rakyat miskin kita kasih bantuan langsung tunai. Istilah itu saya yang bikin. Sekarang naiknya 20%, saya takut. Dulu 128%. Terus rapat. Saya hitung, kapan kita naikkan? Saya bilang kita naikkan nanti 10 hari lagi. Kenapa 10 hari? Saya bilang belum puasa, itu 10 hari lagi. Ya kita harus naikkan 1 hari sebelum bulan puasa. Bagaimana ada demo kalau Anda kepanasan? Selesai rapat ke-3 malam. Akhirnya Pak, Anda ada waktu lagi. Doa, bismillah, doa. Bismillah, doa. Teken. Karena waktu itu Presiden teken, sekarang Menteri cukup. Saya suruh Pak Purnomo, Menteri BSDM, saya tendang kakinya. Ini ambil pergi, saya bilang, pergi umumkan. Hampir jam 10. Saya juga mau pergi supaya tidak ada diskusi lagi, saya mau pergi juga. Jadi Pak SBY, dulu Pak JK, kita bicara-bicara. Padahal ini sudah jam 9 lewat nih, setengah 10 sudah. Tiba-tiba dia bilang, tadi itu naiknya berapa? Naiknya dari 700 ke 2.000 minyak tanah. Enggak, berapa persen? Aduh, inilah pertanyaan yang saya harapkan yang saya tidak harap. Ya. Saya bilang, lebih 100%, Pak. Berapa yang benarnya? 128%. Saya ngomong keras. 128%, hampir dia pingsan. Jadi kemudian pidato. Saudara-saudara, ini untuk bantuan karena naik. Jangan lupa rakyat untung. Dia punya kebutuhan hanya rugi 45.000 minyak tanahnya. Kita kasih 300.000. Jadi rakyat itu, BLT itu rakyat kecil itu senang justru. Saya bilang, bagaimana kalau ada demo? Kita turunkan kalau kembali kalau tidak jadi. Bagaimana kalau kita batalkan kalau demo? Wah, kita lawan Pak kalau ada demo. Wah, habislah itu. Yang mau demo, dilawan rakyat. Selesai. Langsung anggaran aman. Jadi, apa berani ambil keputusan dengan segala risikonya? Anda tahu kalkulasinya dengan betul. Anda tahu masalahnya, pro kontranya. Anda tahu tentang posisi rakyat miskin kita bela. Anda tahu cara berkomunikasi kepada rakyat dengan sistem komunikasi yang baik, cara menjelaskannya yang baik kepada rakyat. Dan juga tentu bulan Ramadan sangat penting untuk itu. Nah, ini menjelaskan bahwa Anda harus punya komunikasi yang baik, harus ada otak yang baik, harus ada cara berhitung dengan baik, Anda harus belajar background yang baik, Anda harus menghitung kondisi masyarakat, Anda harus menghitung waktu yang baik, dan Anda harus ambil risiko kalau ada risiko. Itulah, karena itu seperti penutup ini, pemimpin harus mengambil keputusan dan juga mengambil risiko. Terima kasih.